Rumah sakit jiwa itu berdiri di sebuah pinggiran kota Jawa, jauh dari hiruk-pikuk jalan besar. Bangunannya tua, berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dari kejauhan, tampak seperti rumah sakit pada umumnya. Dinding bercat putih kusam, halaman luas yang ditumbuhi pohon flamboyan tua, dan pagar besi tinggi yang dicat hitam. Jika matahari bersinar, bangunan itu terlihat ramah, bahkan seolah menyimpan sejarah panjang dunia medis. Namun, begitu senja datang, kesan itu hilang. Bayangan pohon flamboyan yang melambai tertiup angin menyerupai jemari raksasa yang hendak meraih siapapun yang lewat. Dokter Larasati baru saja dipindahkan ke sana. Usianya belum genap 30, berwajah cantik dengan kulit putih bersih, sorot mata tajam, dan rambut hitam legam yang selalu ia ikat rapi. Sejak lulus spesialis kejiwaan, ia dikenal cerdas dan cekatan. Rekan sejawatnya menyebut Larasati sebagai dokter yang penuh empati pada pasien. Maka, ketika mendapat penempatan baru, banyak yang mengira ia akan membawa perubahan bagi rumah sakit jiwa tua itu. Namun, kesan pertama yang Larasati dapatkan sungguh berbeda. Begitu mobil dinas berhenti di depan gerbang, ia merasakan hawa berat yang menekan dadanya. Udara sekitar rumah sakit itu terasa lebih dingin daripada jalanan yang baru saja ia lewati. Pandangannya menyapu bangunan utama. Ket dinding terkelupas, jendela-jendela berjeruji tampak berkarat, dan atapnya ditumbuhi lumut. Seorang satpam tua menyambutnya di pintu depan. "Selamat datang, dokter." "Nama saya Pak Saman," katanya pelan, suaranya berat. Matanya tampak lelah, seperti seseorang yang sudah lama bekerja tanpa benar-benar beristirahat. Larasati tersenyum sopan, lalu mengangguk. Saat melangkah masuk, aroma pengap langsung menyeruak. Bau obat-obatan bercampur dengan udara lembab, meninggalkan sensasi tidak nyaman. Lampu neon di lorong-lorong panjang rumah sakit itu berkedip, kadang mati sesaat sebelum menyala lagi. Dindingnya dihiasi foto hitam putih masa kolonial, dokter-dokter Belanda dengan jas panjang, berpose kaku di depan pasien-pasien yang tampak kurus. Foto-foto itu, alih-alih memberi nuansa historis, justru membuat bulu kuduk Larasati berdiri. Lorong ini akan membawa ke ruang perawatan pria. Kalau ke kiri, ke bangsal wanita. Ruang dokter di lantai 2, dokter bisa istirahat di sana, jelas Pak Saman sambil berjalan pelan mendahului. Di sepanjang koridor, Larasati mendengar suara-suara yang membuatnya menahan napas. Ada jeritan panjang dari seorang pasien, bercampur dengan tawa cekikikan yang tak jelas arahnya. Sesekali, terdengar bunyi logam dipukul, mungkin dari pasien yang meronta di dalam kamarnya. Namun, yang paling mengganggu adalah suara tangisan lirih, seperti dari seorang anak kecil, padahal ia tahu bangsal itu tidak menampung anak-anak. Larasati berusaha menenangkan diri. Ia sudah terbiasa menghadapi pasien dengan berbagai kondisi mental, tetapi suasana rumah sakit ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sesampainya di ruang dokter, ia diperkenalkan dengan beberapa staf. Ada Bu Ratih, kepala perawat berusia 50-an, wajahnya keras namun tatapannya penuh kehati-hatian. Ada pula Rina, perawat junior yang masih berusia awal 20-an, lincah, dan terlihat lebih ceria dibanding yang lain. Tapi meskipun berusaha ramah, ada kegelisahan yang jelas tergambar di mata mereka. "Dokter akan cepat terbiasa," kata Bu Ratih, mencoba menenangkan, meski nada suaranya terdengar datar. "Rumah sakit ini memang punya suasana berbeda. Jangan kaget kalau malam ada suara-suara." "Sudah biasa." "Suara-suara?" tanya Larasati, berusaha terdengar tenang. "Jeritan, tangisan, kadang ketawa. Pasien di sini memang unik," jawab Bu Ratih pendek. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Hari-hari pertama Larasati di rumah sakit itu berjalan seperti biasa, memeriksa pasien, memberi resep obat, dan berdiskusi dengan perawat. Namun, setiap kali malam tiba, suasana berubah drastis. Koridor yang siang hari sudah suram menjadi lebih menakutkan. Lampu yang redup seolah tak sanggup melawan kegelapan. Dan suara-suara itu semakin jelas terdengar. Jeritan panjang, tangisan lirih,
bahkan suara langkah kaki pada hal koridor sepi. Suatu malam, saat Larasati lembur menulis laporan, ia mendengar suara gesekan keras di luar ruangannya. Ia membuka pintu, melongok ke koridor. Kosong. Hanya lampu neon yang berkedip. Namun, ketika ia melangkah mundur, samar-samar terdengar suara bisikan. Suara itu pelan, seperti orang berdoa, tapi kata-katanya asing. Larasati menutup pintu, mencoba mengabaikan. Tetapi semakin ia berusaha, semakin jelas suara itu menggema di kepalanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, ia sempat berbincang dengan Rina saat jam istirahat. Perawat muda itu awalnya ragu, namun akhirnya membuka suara. "Dok, sebenarnya banyak warga sekitar yang bilang rumah sakit ini angker. Katanya, sejak dulu ada praktik-praktik aneh di sini. Pasien suka hilang, dan alasannya selalu sama, kabur lewat jendela atau melarikan diri. Bukankah itu wajar, Rina? Pasien dengan kondisi tertentu bisa saja melarikan diri," jawab Larasati, meski hatinya ikut diliputi rasa penasaran. "Kalau hanya sekali dua kali, iya. Tapi ini sering, Dok. Dan selalu terjadi saat dokter tertentu sedang jaga malam," ucap Rina, menurunkan suaranya, seolah takut didengar. Larasati terdiam. Ia tidak ingin langsung mempercayai gosip, tapi intuisi profesionalnya menangkap ada sesuatu yang disembunyikan. Hari itu, sepulang kerja, ia berdiri di depan jendela ruangannya, menatap halaman rumah sakit yang sepi. Angin malam berhembus, membuat daun flamboyan berjatuhan. Di antara bayangan gelap, ia melihat sekelebat sosok berjalan tertatih di bawah pohon. Ia berkedip, dan sosok itu lenyap begitu saja. Sejak malam itu, Larasati sadar, rumah sakit jiwa tua ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar penderitaan para pasiennya. Warga sekitar benar, ada sesuatu yang berlangsung di balik dinding tua dan koridor panjang itu. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi jelas, sedang menunggu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang aneh di rumah sakit jiwa itu. Dokter Larasati mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, meski rasa tidak nyaman yang terus menghantui tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, suara-suara itu semakin kerap terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Namun kali ini, ada hal lain yang lebih mengusik, pasien-pasien yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Awalnya hanya satu pasien. Namanya Tono, pria parubaya dengan kondisi psikotik berat. Ia dikenal pendiam, jarang menimbulkan masalah. Suatu pagi, saat perawat mengecek kamar, ranjangnya kosong. Jendela berjeruji masih terkunci rapat, pintu kamar tidak rusak. Mustahil ia kabur. Tetapi pihak rumah sakit dengan mudah menjelaskan bahwa Tono melarikan diri saat pergantian shift malam. Laporan resmi pun ditulis, meski tanpa penjelasan jelas bagaimana ia bisa lolos. Keluarga Tono datang, wajah mereka penuh cemas dan marah. Mereka menolak penjelasan itu. Tidak mungkin Tono bisa kabur sendiri. Dia bahkan tidak bisa berjalan jauh tanpa bantuan, kata adiknya dengan suara gemetar. Namun, pihak administrasi rumah sakit bersikeras. Perdebatan itu berakhir tanpa kepastian, menyisakan rasa tidak percaya di hati keluarga. Beberapa minggu kemudian, kasus serupa terulang. Kali ini seorang pemuda bernama Sardi, yang kerap berteriak histeris tiap malam. Sama seperti sebelumnya, ia mendadak lenyap. Tidak ada bekas, tidak ada tanda kabur. Penjelasan yang diberikan sama, pasien melarikan diri. Dan seperti sebelumnya pula, keluarga menolak untuk percaya. Rina, perawat junior yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit itu, mulai menyimpan kecurigaan. Ia selalu berada di bangsal ketika kejadian itu berlangsung. Ia tahu betul bahwa pasien-pasien tersebut tidak mungkin kabur sendirian. Tubuh mereka lemah, pikiran mereka kacau, dan penjagaan di rumah sakit sebenarnya cukup ketat. Yang membuatnya lebih resah, ada satu pola yang mulai ia sadari. Setiap kali ada pasien hilang, Dokter Larasati selalu sedang bertugas malam itu. Entah kebetulan atau tidak, hal ini menimbulkan tanda tanya besar di benak Rina.
Suatu malam, Rina memberanikan diri untuk berbincang dengan Bu Ratih, kepala perawat. "Bu, apakah Ibu tidak curiga? Setiap kali ada pasien hilang, selalu saat Dokter Larasati jaga. Bukankah itu aneh?" Bu Ratih menatapnya tajam. "Jangan bicara sembarangan, Rina. Dokter Larasati itu orang baik, cerdas, dan baru saja pindah ke sini. Jangan buat masalah dengan menuduh tanpa bukti." "Tapi, Bu..." "Cukup," potong Bu Ratih. Nada suaranya tegas, tapi di matanya tersirat kegelisahan. Rina bisa melihatnya jelas. Meski Bu Ratih berusaha menyangkal, ia tahu kepala perawat itu juga menyimpan ketakutan. Sejak percakapan itu, Rina memutuskan untuk diam. Namun dalam hati, ia makin yakin ada sesuatu yang ditutupi. Ia mulai lebih memperhatikan aktivitas malam hari, terutama saat Dokter Larasati berjaga. Suatu malam Jumat, Rina sengaja memperpanjang shiftnya dengan alasan membantu perawat lain. Malam itu hening, hanya sesekali terdengar jeritan dari bangsal. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat Dokter Larasati keluar dari ruangannya, membawa sebuah map tebal. Rina mengikutinya dari jauh, berusaha agar langkahnya tidak terdengar. Dokter Larasati berjalan melewati koridor utama, menuju tangga besi tua di ujung bangunan. Tangga itu jarang dipakai, mengarah ke ruang bawah tanah yang konon sudah lama ditutup. Rina menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ruangan bawah tanah itu selalu terkunci. Namun malam itu, ia melihat Dokter Larasati membuka pintunya dengan sebuah kunci kecil yang tergantung di lehernya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin bercampur aroma menyengat langsung menyeruak. Bau itu tidak asing bagi Rina, bau dupa yang terbakar. Ia juga mendengar bisikan lirih dari balik pintu, seperti suara banyak orang sedang berdoa bersama-sama. Padahal ia tahu, di ruang bawah tanah itu seharusnya tidak ada siapapun. Dokter Larasati masuk, pintu kembali tertutup. Rina berdiri terpaku di ujung koridor, tubuhnya gemetar. Ia ingin mendekat, tapi rasa takut menahan langkahnya. Akhirnya, ia hanya bisa menempelkan telinga ke dinding, mencoba mendengar lebih jelas. Suara bisikan itu semakin nyata, bercampur dengan bunyi ketukan ritmis, seperti logam dipukul perlahan. Sesekali, ada suara jeritan teredam, begitu lirih namun jelas berasal dari manusia. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Malam itu, ia tidak berani melanjutkan pengintaian. Ia kembali ke ruang jaga, duduk dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Keesokan paginya, kabar mengejutkan kembali terdengar. Seorang pasien bernama Marsinah, wanita tua dengan kondisi demensia, dinyatakan hilang. Lagi-lagi alasannya sama, pasien kabur saat malam. Rina tidak bisa lagi menahan kecurigaan. Ia yakin, apa yang ia dengar di ruang bawah tanah ada hubungannya dengan hilangnya para pasien. Namun, ia tidak berani berbicara terbuka. Pengalaman sebelumnya dengan Bu Ratih membuatnya sadar, siapapun yang berani menuduh tanpa bukti akan dibungkam. Hari itu, saat berdiri di halaman belakang, Rina melihat keluarga Marsinah datang. Wajah mereka penuh air mata, suara mereka lantang menuntut penjelasan. "Ibu kami tidak mungkin kabur. Dia bahkan tidak bisa berjalan jauh. Tolong kembalikan dia," teriak anak lelakinya. Para staf hanya bisa menunduk. Seperti biasa, pihak administrasi menenangkan dengan alasan standar. Pasien melarikan diri, pencarian sedang dilakukan. Tapi tidak ada bukti nyata, tidak ada saksi yang melihat. Di sela kerumunan itu, Rina mencuri pandang ke arah Dokter Larasati. Dokter muda itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah situasi itu hanyalah rutinitas biasa. Sorot matanya tajam, penuh rahasia yang sulit ditebak. Rina merasakan tubuhnya dingin. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi di ruang bawah tanah rumah sakit itu, sesuatu yang melibatkan Dokter Larasati. Dan ia pun mulai bertanya-tanya, berapa banyak pasien lagi yang akan hilang sebelum rahasia itu terbongkar?
Dokter Larasati mulai menjadi buah bibir di kalangan staf rumah sakit. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang terawat, serta caranya berinteraksi dengan pasien membuat banyak orang kagum. Pasien-pasien yang sulit ditangani sekalipun, tampak lebih tenang bila Larasati yang berbicara. Kata-katanya lembut, senyumannya menenangkan. Di mata banyak orang, ia adalah sosok dokter muda penuh dedikasi yang mampu membawa perubahan di rumah sakit tua itu. Namun, bagi mereka yang lebih jeli, ada sesuatu yang ganjil. Tatapan mata Larasati seringkali menusuk, seolah sedang menilai lebih dari sekadar kondisi medis. Senyumannya tampak tulus, tapi jika diperhatikan lebih lama, ada nuansa dingin di baliknya. Ia jarang berbicara terlalu banyak dengan rekan sesama dokter, lebih suka bekerja sendirian atau menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Di ruang pribadi itulah rahasia terbesarnya tersimpan. Lemari kayu besar di sudut ruangan menyimpan sebuah buku tua, lusuh, dengan sampul kulit berwarna hitam kecoklatan. Buku itu diwariskan oleh leluhurnya, sebuah kitab kuno berisi ajaran ritual gelap yang berasal dari aliran mistik Jawa. Huruf-hurufnya ditulis dalam aksara kuno, sebagian bercampur dengan simbol-simbol yang mirip dengan lambang pagan. Setiap malam, ketika semua staf sudah pulang atau terlelap, Larasati akan duduk di mejanya dengan lampu redup, membuka lembaran buku itu. Jari-jarinya yang lentik menyusuri tulisan yang sudah pudar, bibirnya sesekali berbisik mengikuti mantera-mantera yang tertera. Ia membaca dengan penuh penghayatan, seolah setiap kalimat bukan sekadar teks, melainkan doa yang menyatu dengan jiwanya. Kitab itu berisi satu ajaran utama, kekuatan abadi hanya bisa diperoleh dengan tumbal. Namun, bukan sembarang tumbal. Jiwa yang terganggu, jiwa yang tidak stabil, dipercaya lebih mudah dipersembahkan kepada kekuatan kegelapan. Jiwa-jiwa itulah yang dianggap paling murni untuk menjadi persembahan, karena batas antara kewarasan dan kegilaan diyakini mampu membuka gerbang gaib. Larasati telah lama percaya bahwa dirinya dipilih untuk melanjutkan ajaran leluhur. Sejak kecil, ia sudah mendengar bisikan dalam mimpi, suara perempuan tua yang berulang kali menyuruhnya melanjutkan warisan darah. Ia tidak pernah mengerti maksudnya saat masih kecil, tapi semakin dewasa, semakin jelas panggilan itu terasa. Dan ketika kitab itu jatuh ke tangannya, semua pertanyaan terjawab. Di balik wajah cantiknya yang memikat, Larasati menyimpan obsesi yang kelam. Ia ingin kekuasaan, kekuatan yang membuatnya tak hanya disegani di dunia medis, tapi juga di dunia yang lebih luas. Baginya, menjadi dokter hanyalah topeng. Identitas sejatinya adalah penerus ritual kuno yang sudah berjalan turun-temurun. Malam Jumat Kliwon datang, malam yang diyakini paling sakral untuk membuka pintu gaib. Sejak sore, Larasati sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti. Ia berjalan menyusuri lorong, wajahnya tenang, senyum tipis menghiasi bibir. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik langkah anggunnya, ia tengah memikirkan korban pertama. Pasien yang ia pilih bernama Sardi, seorang pemuda dengan kondisi psikotik yang sering berteriak dan meracau tanpa henti. Bagi Larasati, Sardi adalah pilihan sempurna. Jiwa yang rapuh, tubuh yang lemah, dan tidak ada keluarga yang rajin menjenguk. Kepergiannya bisa dengan mudah disamarkan sebagai kabur dari rumah sakit. Malam itu, dengan alasan memberi obat penenang, ia meminta Sardi dibawa ke ruang isolasi. Perawat tidak curiga, karena dokter Larasati memang sering memberi perhatian khusus pada pasien tertentu. Setelah semua orang lengah, ia sendiri yang masuk ke ruangan itu. Sardi duduk di sudut kamar, tubuhnya kurus, matanya kosong menatap dinding. Bibirnya terus bergerak, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Larasati melangkah mendekat, suaranya lembut. "Sardi, malam ini kamu akan tenang. Tidak akan ada lagi yang mengganggumu." Sardi menoleh, matanya basah. Mereka berisik di kepalaku, Dok. Mereka tidak mau pergi." Larasati tersenyum samar. "Malam ini mereka akan diam. Percayalah." Ia menaruh jarum suntik berisi cairan penenang, menusukkannya perlahan ke lengan Sardi. Dalam hitungan menit, tubuh pemuda itu mulai melemah. Matanya semakin berat, hingga akhirnya kepalanya terkulai.
Larasati menghela napas, lalu menekan bel kecil di saku bajunya, alat khusus yang ia siapkan untuk membuka kunci ke ruang bawah tanah. Dengan sigap, ia menyeret tubuh Sardi yang sudah setengah pingsan melewati koridor belakang. Jalannya sepi, hanya cahaya lampu redup menemani. Sesekali terdengar suara tikus berlarian di langit-langit, menambah suasana mencekam. Tangga besi tua di ujung lorong berderit pelan saat diinjak. Pintu bawah tanah terbuka dengan suara berdecit, menyemburkan hawa dingin bercampur bau dupa yang pekat. Larasati menarik tubuh Sardi masuk ke dalam, menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Ruang bawah tanah itu tidak lagi seperti gudang biasa. Ia telah menyulapnya dengan hati-hati. Lilin hitam tersusun melingkar, simbol bintang terbalik tergambar jelas di lantai dengan cat merah pekat. Di sudut ruangan, sesajen berupa bunga kembang setaman, kepala ayam, dan wadah berisi darah hewan sudah disiapkan. Larasati menatap Sardi yang terikat di kursi besi. Pemuda itu meracau pelan, matanya setengah terpejam. Ia berlutut di depan kitab tua, membuka halaman yang sudah ditandai. Suaranya bergetar namun tegas saat membaca mantera dalam bahasa kuno. Suara itu menggema di ruang sempit, bercampur dengan asap dupa yang semakin pekat. Dengan jiwa yang terganggu, dengan darah yang tidak tenang, kubuka gerbang kegelapan. Terimalah tumbal pertama ini. Ia mendekat, menggenggam pisau hitam berukir simbol aneh. Mata Sardi terbuka sekejap, tatapannya kosong bercampur ketakutan. Jeritan pendek keluar dari mulutnya, namun segera terputus saat pisau itu menyentuh dada. Darah mengalir, menetes ke lantai, meresap ke simbol bintang terbalik. Sejenak, lampu neon di rumah sakit bergetar, berkedip seperti tersambar listrik. Di atas, perawat-perawat yang sedang jaga malam sempat menoleh ke arah koridor, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada yang berani mengecek. Larasati berdiri di tengah lingkaran, wajahnya bersimbah cahaya lilin. Senyum samar menghiasi bibirnya, sorot matanya berkilat penuh kepuasan. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ia merasa darah leluhurnya berdenyut lebih kuat, seolah menyatu dengan kegelapan yang dipanggilnya. Di atas, rumah sakit kembali tenang. Hanya satu hal yang berubah, seorang pasien lagi tercatat hilang. Dan seperti biasa, alasan resmi yang diumumkan, ia melarikan diri. Ruang bawah tanah yang dulu hanyalah gudang berdebu kini berubah menjadi tempat yang sama sekali lain. Aroma kemenyan bercampur dengan bau anyir darah hewan yang dikumpulkan Dr. Larasati memenuhi udara, menyesakan dada siapapun yang masuk. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan simbol kuno, sebagian menyerupai aksara Jawa yang sudah tidak dikenal lagi, sebagian lain berbentuk tanda-tanda aneh yang tak bisa dinalar. Di tengah ruangan, melingkar lilin-lilin hitam, menyala dengan api kecil yang bergoyang tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Di lantai, terbentang sebuah gambar besar berbentuk bintang terbalik, digoreskan dengan cairan merah pekat. Bau cat menyengat tercampur dengan aroma amis, menegaskan bahwa itu bukan sekadar cat, melainkan darah segar. Di kursi besi di tengah lingkaran, seorang pasien duduk terikat. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Matanya melotot kosong ke langit-langit, mulutnya berteriak-teriak tanpa henti, melontarkan kata-kata yang tidak jelas maknanya. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti makian. Tangannya berusaha meronta, tapi ikatan kulit di pergelangan membuatnya tak berdaya. Dr. Larasati berdiri di hadapan pasien itu. Tubuhnya dibalut jas dokter yang kini tampak kontras dengan atmosfer ruangan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi, tapi sorot matanya penuh gairah aneh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pisau hitam dengan gagang kayu yang diukir simbol kuno. Pisau itu bukan alat medis, melainkan warisan turun-temurun yang hanya digunakan dalam ritual. Suara lirih keluar dari bibir Larasati. Ia membaca mantra dari kitab tua yang tergeletak di meja samping. Lembarannya sudah lusuh, hampir hancur dimakan usia. Bahasa yang ia rapalkan terdengar berat, seolah berasal dari masa yang jauh. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya membuat udara di ruang bawah tanah semakin dingin. Asmara loka, jagat lelembut, kaulah persembah. Suara pasien semakin keras, seolah tubuhnya merespon mantra itu.
Matanya bergerak liar, lehernya menegang. Jeritannya memantul di dinding ruang bawah tanah, menyatu dengan suara mantra, menciptakan harmoni yang mengerikan. Dokter Larasati tidak terganggu. Ia mendekat, menatap pasien itu lekat-lekat. "Tenanglah," bisiknya pelan, meski nadanya sama sekali tidak menenangkan. "Malam ini, jiwamu akan menjadi jembatan." Pisau hitam itu terangkat tinggi. Lilin-lilin di sekeliling ruangan bergoyang kencang, apinya membesar seolah tertiup angin gaib. Dengan gerakan mantap, Larasati menusukkan pisau ke dada pasien. Jeritan yang keluar bukan lagi suara manusia biasa. Suara itu dalam, melengking, seolah berasal dari dua dunia sekaligus. Tubuh pasien kejang hebat, darah muncrat membasahi lantai dan menetes ke simbol bintang terbalik. Darah itu meresap cepat, membuat simbol di lantai seakan hidup, berdenyut seperti urat nadi. Larasati menahan napas, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena ekstasi. Ia merasa sesuatu bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang lama ia nantikan. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di saat yang sama, di lantai atas rumah sakit, lampu neon di lorong-lorong panjang mulai berkedip. Suara mesin listrik mendengung keras. Perawat-perawat yang sedang berjaga saling menoleh, panik. "Kenapa lampunya begini?" bisik salah seorang perawat. "Seperti mau mati listrik," sahut yang lain, wajahnya pucat. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan panjang, sayup-sayup, berasal dari bawah tanah. Suara itu lirih, namun jelas terdengar. Beberapa perawat tertegun, saling pandang, takut untuk mengucapkan apa yang baru saja mereka dengar. "Ah, apa itu suara pasien?" tanya seorang perawat muda, suaranya gemetar. "Tidak mungkin, ruang bawah tanah sudah lama ditutup," jawab yang lain, meski suaranya sendiri bergetar. Di bawah sana, ritual terus berlangsung. Dokter Larasati kini berdiri dengan wajah penuh darah, sebagian menetes ke pipinya. Ia tidak berusaha menghapusnya. Sebaliknya, ia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Arwah pasien itu tampak keluar dari tubuhnya, samar-samar seperti kabut hitam. Suara jeritannya melolong, menggema di ruang bawah tanah, menembus lantai hingga terdengar ke bangsal. Larasati membuka tangannya, seolah menyambut kabut itu masuk ke dalam tubuhnya. "Ya, datanglah, satukan dirimu denganku." Saat kabut itu menyentuh kulitnya, hawa dingin menyebar cepat. Lilin-lilin mati satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Hanya suara napas Larasati yang terdengar, berat dan terengah. Namun beberapa detik kemudian, api lilin menyala kembali dengan sendirinya. Ruangan terang lagi, tapi suasananya jauh lebih mencekam. Tubuh pasien di kursi terkulai tak bernyawa, matanya terbuka lebar menatap kosong ke atas, mulutnya masih dalam posisi berteriak. Dokter Larasati menghela napas panjang. Rasanya seperti sebuah energi baru masuk ke dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih hidup, seolah aliran darahnya berubah menjadi api yang mengalir deras. "Ini baru awal," gumamnya pelan, menatap tubuh tak bernyawa di depannya. Di atas, para perawat mulai resah. Mereka tidak berani membicarakannya terlalu jauh, tapi semua merasakan ada sesuatu yang janggal. Lampu-lampu yang berkedip, suara tangisan yang terdengar, bahkan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat semua orang ingin cepat-cepat meninggalkan shift malam. Sementara itu, Rina, perawat muda yang sejak awal curiga, duduk di ruang jaga dengan tangan gemetar. Ia juga mendengar suara itu, suara tangisan dari bawah tanah. Suara yang tidak mungkin ada. Ia memandang ke arah pintu tua di ujung koridor, pintu menuju ruang bawah tanah yang katanya sudah terkunci bertahun-tahun. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu firasatnya tidak salah. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang jahat, dan Dokter Larasati, entah bagaimana, pasti terlibat. Malam itu menjadi saksi ritual pertama Dokter Larasati. Ritual yang membuka jalan bagi serangkaian kejadian berikutnya. Dan di dalam kegelapan ruang bawah tanah itu,
Sesuatu telah terbangun, sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Sejak malam itu, perasaan Rina tidak pernah tenang. Bayangan suara tangisan yang terdengar dari ruang bawah tanah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melewati lorong rumah sakit yang panjang dan remang, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tahu jawabannya ada pada sosok dokter cantik yang dihormati banyak orang, Dr. Larasati. Di mata para pasien, Larasati adalah penyelamat, dokter dengan wajah ramah, tutur kata lembut, dan senyum yang menenangkan. Namun bagi Rina, ada sesuatu yang dingin dan tersembunyi di balik tatapan mata dokter itu. Seperti ada sisi lain yang berusaha ditutupi rapat-rapat. Rina bukan tipe orang yang mudah percaya gosip, tapi kejadian aneh belakangan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Lampu yang berkedip tanpa sebab, suara-suara ganjil dari ruang bawah tanah, hingga hawa dingin yang muncul tiba-tiba. Semua itu membuat rasa curiganya semakin tumbuh. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 11, Rina memberanikan diri. Ia berpura-pura tetap berjaga di ruang perawat, namun matanya awas mengintai gerak-gerik Dr. Larasati. Benar saja, tak lama kemudian Larasati keluar dari ruang kerjanya. Jas putihnya rapi, wajahnya datar, seakan hendak melakukan tugas biasa. Namun arah langkahnya menuju ke lorong yang jarang dilalui, lorong yang menuju ke pintu besi tua di ujung bangunan. Jantung Rina berdetak kencang. Ke ruang bawah tanah, bisiknya dalam hati. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti dari jauh. Suara langkah Larasati teredam oleh lantai dingin, sementara Rina berusaha menapaki tanpa suara, menahan napas setiap kali dokter itu berhenti. Dr. Larasati sampai di depan pintu besi yang selama ini disebut-sebut sudah terkunci. Anehnya, dokter itu membuka kunci dengan mudah, seperti memiliki akses khusus yang tidak diketahui siapapun. Suara berderit pintu besi menggema lirih, membuat Rina refleks bersembunyi di balik rak obat tua yang sudah jarang dipakai. Dari celah kecil, ia melihat Larasati masuk ke dalam dan menutup pintunya kembali. Hening. Rina menunggu beberapa saat, memastikan dokter itu tidak kembali. Lalu ia melangkah mendekat. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu dingin yang masih lembab oleh udara bawah tanah. Anehnya, pintu itu tidak terkunci rapat, masih bisa digeser sedikit, meninggalkan celah. Dengan jantung yang berdegup kencang, Rina mengintip ke dalam. Gelap. Hanya ada sisa cahaya lilin yang masih menyala redup, meski sudah hampir habis. Bau anyir segera menyeruak, menusuk hidung. Perut Rina terasa mual, tapi ia menahannya. Ketika matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat bercak-bercak gelap di lantai. Ia merunduk, menyentuh permukaan dingin itu. Jemarinya terlumuri sesuatu yang sudah mengering. Ketika ia mengangkat tangannya ke dekat cahaya lilin, ia terperanjat. Itu darah. Tubuhnya gemetar, tenggorokannya kering. Ada bekas simbol lingkaran besar di lantai, samar-samar terlihat meski sebagian sudah mengering. Bentuknya jelas bukan sesuatu yang biasa, bintang terbalik, lengkap dengan coretan-coretan aneh yang mengelilinginya. Ya Tuhan, desis Rina, matanya melebar. Langkah kecil terdengar di belakang. Rina panik, buru-buru bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu berdebu di sudut ruang bawah tanah. Nafasnya ia tahan, tubuhnya menempel ke dinding dingin. Dari celah, ia melihat seorang pasien berjalan pelan, tubuhnya sedikit membungkuk. Mata pasien itu kosong, namun bibirnya bergerak, seperti sedang bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Rina mengenalinya. Suro, pasien yang dikenal suka berbicara sendiri dan dianggap halusinasi permanen. Namun malam itu, suara yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk Rina berdiri. Dia bukan penyelamat, bisiknya, suaranya parau dan bergetar. Dokter itu, pemanggil iblis. Rina menutup mulutnya dengan telapak tangan, berusaha menahan teriakan. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Apa yang ia curigai selama ini ternyata benar. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar gangguan rumah sakit jiwa. Pasien itu terus melangkah, tangannya mengarah ke simbol darah di lantai, seakan hendak menyentuhnya.
Tapi tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya melotot, lalu ia terjatuh begitu saja tanpa suara. Nafasnya terhenti, tubuhnya gemetar sebentar, lalu diam. Rina semakin ketakutan. Ia tidak tahu apakah pasien itu mati atau hanya pingsan, tapi yang jelas ia harus segera keluar sebelum ketahuan. Dengan langkah perlahan, ia merayap ke arah pintu. Jantungnya berdentum keras di telinga, keringat dingin membasahi punggung. Ia berhasil membuka pintu sedikit, tapi tiba-tiba terdengar suara gesekan sepatu dari arah tangga. Dokter Larasati. Rina buru-buru menutup pintu setengah terbuka itu, lalu kembali bersembunyi. Suara langkah dokter itu mendekat, tenang, berwibawa, seperti tidak ada yang aneh. Pintu besi kembali terbuka, dan suara Larasati bergema di ruang bawah tanah. "Kau di sini lagi," suaranya lembut, tapi syarat dengan ancaman halus. Rina menahan napas, tubuhnya hampir membeku. Dari celah, ia melihat dokter itu mendekati pasien yang terjatuh. Larasati jongkok, menyentuh leher pasien itu, lalu menghela napas. "Sayang sekali, belum waktunya untukmu," ucapnya lirih, seperti berbicara kepada arwah yang tak kasat mata. Lalu ia menarik tubuh pasien itu ke kursi besi di tengah ruangan. Dengan cepat, Larasati mulai menata peralatan ritual yang tadi masih berserakan. Tangannya cekatan, gerakannya penuh keyakinan, seolah ia sudah melakukannya berkali-kali. Rina tak sanggup melihat lebih lama. Ia tahu, jika terus berada di sana, nyawanya bisa jadi taruhannya. Dengan segala keberanian, ia menunggu momen ketika Larasati membelakangi pintu. Begitu kesempatan itu datang, ia segera merayap keluar, menutup pintu dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Di luar, napasnya memburu, dadanya naik turun. Ia berlari kecil menuju ruang jaga, memastikan tidak ada yang melihat. Sesampainya di sana, Rina bersandar pada dinding, menatap kosong ke depan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hatinya hancur, karena semua kecurigaannya kini terkonfirmasi. Dokter Larasati bukanlah sosok penyelamat. Ia adalah pelaku ritual iblis yang menggunakan pasien sebagai tumbal. Rina mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, rahasia besar ini tidak boleh ia simpan sendiri. Namun, siapa yang akan percaya? Para perawat lain menghormati Larasati, dan para pasien terlalu kacau untuk dijadikan saksi. Yang jelas, malam itu, tekadnya semakin kuat. Ia harus mencari bukti lebih banyak. Ia harus menghentikan ritual itu, sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Namun dalam hatinya, Rina juga tahu, setiap langkah yang ia ambil semakin berbahaya. Larasati bukan sekadar dokter biasa, ia pemanggil kegelapan, dan orang seperti itu tidak akan tinggal diam jika rahasianya terancam terbongkar. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasien yang hilang dari Rumah Sakit Jiwa Kartanegara semakin bertambah. Awalnya hanya 1 atau 2 orang, namun kini hampir setiap pekan ada saja pasien yang dilaporkan lenyap tanpa jejak. Catatan medis mereka tiba-tiba terhapus, seolah-olah keberadaan mereka memang tidak pernah ada. Keluarga pasien mulai resah. Beberapa kali mereka datang berbondong-bondong, mendatangi ruang administrasi, menuntut jawaban. Tangisan ibu-ibu menggema di lobi rumah sakit, menjerit nama anak mereka yang tak lagi bisa ditemui. Ayah-ayah yang murka memukul meja dengan kepalan tangan, menuduh pihak rumah sakit melakukan kelalaian. Namun, jawaban dari pihak manajemen selalu sama, pasien-pasien itu melarikan diri. Dengan alasan kondisi mental yang tidak stabil, mereka disebut mudah kabur dari pengawasan. Kepala rumah sakit, seorang pria parubaya bernama Dr. Gunawan, selalu menutup rapat pembicaraan dengan kalimat yang dingin, "Kami sudah berusaha maksimal. Bila ada pasien yang kabur, itu di luar kendali kami." Rina yang menyaksikan semua itu hanya bisa menggigit bibir. Ia tahu, kebenarannya jauh lebih mengerikan. Pasien-pasien itu tidak pernah melarikan diri. Mereka diambil, dijadikan tumbal dalam ritual yang semakin lama semakin berani dilakukan oleh Dr. Larasati. Sejak penyelidikannya malam itu, Rina semakin berhati-hati. Ia tidak lagi berani masuk ke ruang bawah tanah sendirian. Namun,
Dari jarak jauh, ia sering mendengar suara-suara aneh, bunyi logam bergesekan, jeritan tertahan, bahkan bau dupa bercampur amis darah yang menyeruak hingga ke lorong. Yang membuatnya lebih yakin, setiap kali Larasati bertugas malam, keesokan harinya selalu ada laporan pasien hilang. Polanya begitu jelas, namun anehnya, tidak ada satupun staf lain yang berani menghubungkannya. Seakan-akan semua orang memilih buta, atau mungkin telah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam Jumat Kliwon itu menjadi titik puncak. Dokter Larasati tidak lagi bekerja sembunyi-sembunyi. Ia menyiapkan ritual yang lebih besar, dengan jumlah tumbal lebih banyak. Dari catatan medis yang sempat Rina lihat sekilas, ada 4 pasien yang dipindahkan tanpa keterangan jelas ke ruang bawah tanah. Rina nekat mengintai dari celah pintu. Hatinya hampir terhenti melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya. Ruang bawah tanah kini dipenuhi lilin hitam tinggi menjulang, berjejer membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, terdapat simbol bintang terbalik yang dilukis dari darah segar. Dupa dibakar di setiap sudut, asapnya mengepul pekat hingga menyulitkan pernapasan. 4 pasien duduk terikat di kursi besi, tubuh mereka gemetar, sebagian mulutnya disumpal kain kotor. Matanya melotot, ketakutan luar biasa terpancar di wajah mereka. Mereka berusaha melepaskan diri, namun rantai yang mengikat terlalu kuat. Dokter Larasati berdiri di tengah lingkaran, wajahnya cantik namun dingin. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi sorot matanya penuh gairah tak wajar. Di tangannya tergenggam buku kulit tua, penuh tulisan kuno yang tak terbaca. Darah yang terganggu, jiwa yang tak tenang, jadilah jembatan, bisiknya sambil merapal mantra. Suaranya rendah, bergema aneh di ruang sempit itu. Pisau hitam berukir simbol asing terangkat tinggi. Dengan gerakan mantap, ia menikam dada pasien pertama. Darah muncrat, menodai lantai dan tubuh Larasati, namun ia tetap berdiri tenang. Suara jeritan terputus menggema, disusul getaran halus di udara. Pasien kedua meronta histeris, namun nasibnya sama. Larasati menusukkan pisau itu, kali ini dengan tatapan mata berbinar seolah menikmati setiap detik. 2 pasien terakhir hanya bisa menangis dan terisak, hingga tiba giliran mereka menerima nasib serupa. Rina yang menyaksikan semua itu hampir menjerit, tapi ia menutup mulut rapat-rapat dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Ia ingin menolong, tapi apa daya, ia hanya seorang perawat muda tanpa kekuatan. Jika ia masuk, ia hanya akan menjadi korban berikutnya. Setelah tubuh-tubuh itu terkulai, Larasati melangkah mundur. Ia menengadahkan kedua tangannya, suara mantranya makin keras. Udara di dalam ruangan berputar, angin dingin menusuk, lilin-lilin bergoyang liar. Lalu, sesuatu mulai muncul. Bayangan hitam menyeruak dari simbol di lantai. Suara rintihan, jeritan, dan tangisan bercampur, seperti ribuan roh berdesakan keluar dari satu pintu sempit. Dari kegelapan itu, terlihat sesosok tinggi, matanya merah menyala, tubuhnya hanya berupa kabut pekat. Makhluk itu bernafas berat, dan setiap hembusannya membuat lilin padam satu persatu. Lebih banyak darah, suara itu bergema, berat dan bergema hingga membuat telinga Rina sakit. Larasti menunduk hormat. Akan kuturuti, Tuan. Jiwa-jiwa ini adalah milikmu. Makhluk itu menghilang kembali ke dalam lingkaran, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Namun, sesaat kemudian, sesuatu yang tak disangka terjadi. Dari tubuh para pasien yang terbunuh, perlahan muncul bayangan samar. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuhnya penuh luka. Mereka berdiri, terhuyung-huyung, seakan tidak rela meninggalkan dunia. Salah satu arwah menatap lurus ke arah pintu, tepat ke tempat Rina bersembunyi. Matanya merah, darah masih mengalir dari dada yang terbuka. Bibirnya bergetar, mengucapkan satu kata lirih, "Tolong." Rina tersentak, nyaris berteriak. Ia menutup mulutnya lagi, menahan tangis. Air matanya tak terbendung. Ia ingin menolong, tapi ia tahu sudah terlambat. Tubuh-tubuh itu kini bukan manusia, melainkan arwah gentayangan yang terperangkap antara dunia hidup dan mati.
Sejak malam itu, lorong rumah sakit berubah semakin menyeramkan. Para perawat mulai mengaku melihat sosok-sosok samar berdiri di ujung koridor. Ada yang melihat pasien yang sudah dilaporkan hilang, berjalan gontai dengan luka terbuka, wajahnya hancur. Ada pula yang mendengar tangisan lirih di ruang kosong. Namun, setiap kali mereka melapor, Dokter Gunawan dan manajemen hanya berkata, "Itu halusinasi kalian. Terlalu lama bekerja di sini membuat pikiran kalian kacau." Bagi Rina, ini bukan halusinasi. Ia tahu, ini nyata. Setiap korban yang dijadikan tumbal oleh Larasati tidak benar-benar pergi. Mereka kembali, terikat pada rumah sakit itu, mencari keadilan yang tak pernah datang. Dan jumlah mereka semakin banyak. Malam demi malam, semakin banyak wajah-wajah hancur muncul di lorong gelap. Kadang terdengar suara langkah kaki tanpa wujud, kadang bau anyir darah mengambang di udara. Rina tidak bisa tidur tenang. Setiap malam, ia merasa diawasi, seakan-akan roh-roh itu berusaha menyampaikan sesuatu padanya. Mereka tidak bisa berbicara banyak, tapi tatapan mereka jelas penuh permintaan, "Hentikan semua ini." Namun di sisi lain, Dokter Larasati semakin berkuasa. Dengan darah yang semakin banyak, ia semakin kuat. Senyumnya semakin dingin, sorot matanya semakin tajam, dan auranya membuat orang lain segan. Tidak ada yang berani menentangnya. Hanya Rina yang tahu kebenaran, dan hanya Rina yang masih berani menyimpan rasa curiga itu. Tapi ia sadar, waktu semakin menipis. Rumah sakit ini sudah bukan sekadar tempat merawat orang gila. Ia telah menjadi altar darah, tempat arwah gentayangan dikurung, dan panggung bagi seorang dokter yang bersekutu dengan kegelapan. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran Jawa. Langit hitam tanpa bulan, hanya sesekali disambar kilatan petir yang menyalakan siluet rumah sakit jiwa Kartanegara. Bagi kebanyakan orang, malam semacam ini adalah saat yang tepat untuk tidur pulas. Namun, bagi Rina, malam itu justru menjadi titik balik, sebuah malam yang mengubah hidupnya selamanya. Ia duduk di ruang arsip rumah sakit. Ruang itu berdebu, penuh tumpukan map tua, bau kertas lembab bercampur karat dari rak besi. Lampu kuning di atas kepalanya redup, berkedip sesekali seperti enggan menerangi. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu map dengan label lusuh. Sudah beberapa minggu ia diam-diam mengumpulkan petunjuk. Semua hilangnya pasien, semua bisikan aneh, semua tatapan misterius Dokter Larasati, semua itu tidak bisa ia abaikan lagi. Dan malam ini, ia menemukan jalannya. Di sebuah map dengan label tahun 1974, Rina membaca laporan kehilangan pasien yang aneh. Ada catatan singkat, tidak ditemukan jasad. Diduga melarikan diri. Namun yang membuatnya terperanjat adalah catatan tambahan dengan tinta merah di pojok halaman. Dokter kepala hilang. Tidak ada jejak. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka map-map lain. Tahun 1982, 1991, 2003, selalu ada pola yang sama. Pasien hilang, lalu beberapa waktu kemudian, seorang dokter kepala atau dokter baru juga hilang tanpa kabar. Rina menggenggam mulutnya agar tidak menjerit. Tangannya semakin cepat membolak-balik halaman. Di dalam map terakhir, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah buku catatan kulit lusuh, lebih mirip jurnal pribadi. Ia membuka perlahan. Tulisan tangan kuno memenuhi halaman. Kata-kata itu asing, tapi ada beberapa kalimat yang bisa ia pahami. Perjanjian harus diteruskan. Darah mereka adalah kunci. Dokter hanyalah perantara. Rina tertegun. Perjanjian? Dengan siapa? Ia membuka halaman berikutnya, menemukan sebuah gambar simbol bintang terbalik yang sama persis dengan yang pernah ia lihat di ruang bawah tanah. Di bawahnya tertulis, Sekte Kuncung Hitam, pemanggil kegelapan Jawa. Setiap penerus harus melanjutkan ritual, atau dirinya sendiri akan dikorbankan. Rina menutup mulut dengan tangan, napasnya memburu. Jadi selama ini, Larasati bukanlah pelaku pertama. Ia hanyalah penerus,
terikat pada perjanjian kuno yang sudah berlangsung puluhan tahun. Semua dokter yang hilang sebelum-sebelumnya mungkin adalah orang-orang yang mencoba menghentikan ritual itu, dan mereka gagal. Air mata menetes di pipinya. Rina tahu, ia kini berada di jalur yang sama. Ia sudah terlalu dalam terlibat, dan jika Larasati tahu ia mengetahui rahasia ini, hidupnya bisa tamat. Dengan gemetar, ia memasukkan jurnal itu ke dalam tas kecilnya. Ia berniat melarikan diri malam itu juga, pergi sejauh mungkin, lalu melaporkan semua pada pihak berwenang. Namun langkahnya terhenti ketika suara pintu berderit. Sedang mencari sesuatu, Rina. Suara itu lembut, datar, namun dingin. Suara yang selama ini ia takuti. Dokter Larasati berdiri di ambang pintu, jas putihnya rapi, rambutnya tersanggul sempurna. Di tangannya tergenggam pisau hitam yang sama pernah ia lihat menusuk dada pasien. Tatapan matanya menembus, membuat tubuh Rina kaku seketika. Rina mundur beberapa langkah, memeluk tas kecil di dadanya. "Dok, saya hanya..." Larasti tersenyum tipis, tapi sorot matanya penuh ancaman. "Kau terlalu penasaran, Rina. Sama seperti mereka yang dulu. Sama seperti dokter-dokter yang mencoba melawan perjanjian ini. Dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka?" Rina tak bisa menjawab. "Ya," lanjut Larasati, melangkah perlahan mendekat. "Mereka hilang. Mereka menjadi bagian dari perjanjian. Dan sekarang, kau pun akan ikut serta." Rina berbalik, mencoba berlari, tapi Larasati jauh lebih cepat. Pisau hitam itu menempel di lehernya sebelum ia bisa membuka pintu. "Tenanglah, Rina. Kau akan menjadi tumbal berikutnya." "Sebuah kehormatan, bukan?" bisik Larasati, napasnya terasa dingin di telinga. Rina meronta, mencoba berteriak, tapi pisau menekan kulitnya hingga ia tak berani bergerak. Dengan cekatan, Larasati menyeret tubuhnya keluar ruang arsip, menuju lorong yang remang. Langkah mereka bergema, hanya ditemani suara hujan deras di luar. Malam itu, ruang bawah tanah kembali hidup. Lilin hitam menyala, simbol darah diperbarui, dan bau dupa semakin pekat. Rina diikat kuat di kursi besi, air matanya tak berhenti mengalir. Di sekelilingnya, ada tubuh-tubuh pasien yang sudah tewas sebelumnya, sebagian masih meneteskan darah. Dokter Larasati berdiri di tengah lingkaran, wajahnya bercahaya oleh api lilin. Ia menengadah, merapal mantra dengan suara berat. Pisau hitam di tangannya terangkat tinggi, siap menusuk dada Rina. Namun, sesuatu terjadi. Sebelum pisau itu menembus, hawa dingin menyapu ruangan. Lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Dari sudut ruangan, terdengar suara jeritan lirih. Suara itu semakin banyak, semakin keras, hingga seluruh ruangan dipenuhi jeritan. Arwah para pasien mulai bangkit. Mereka muncul satu persatu, wajah mereka hancur, luka-luka masih terbuka, darah menetes tak henti. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka diselimuti kabut tipis. Mereka melangkah maju, menatap Larasati dengan kemarahan yang selama ini tertahan. Rina terperangah, meski tubuhnya masih terikat. Hatinya bergetar melihat pemandangan itu. Arwah-arwah itu, mereka melawan. Larasti mundur satu langkah, wajahnya masih tenang namun matanya berkedip gugup. "Tidak mungkin, kalian hanya tumbal. Kalian milikku." Namun jeritan arwah semakin keras. Salah satu di antaranya, seorang pasien pria dengan lubang besar di dada, berteriak parau, "Darah kami, bukan milikmu." Mereka menyerbu. Tubuh-tubuh samar itu melilit Larasati, mencengkeram tangannya, meraih pisau hitamnya. Larasati berteriak, suaranya melengking untuk pertama kalinya. Ia berusaha merapal mantra, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan ribuan arwah. Rina hanya bisa menatap, tubuhnya masih terikat. Air matanya bercampur rasa ngeri sekaligus lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keadilan mungkin benar-benar datang,
meski lewat cara yang tidak pernah ia bayangkan. Arwah-arwah itu terus menyerang, dan malam itu, Dr. Larasati, sang dokter cantik yang penuh rahasia, mulai kehilangan kendali atas kekuatan yang selama ini ia banggakan. Ruang bawah tanah rumah sakit jiwa itu malam itu tidak lagi sekadar dingin dan suram. Ia menjadi pusat kegelisahan, titik di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib benar-benar menipis. Lilin-lilin hitam berderet di sepanjang dinding, meneteskan lelehan cairan pekat yang menimbulkan bau menyengat seperti daging terbakar. Asap dupa memenuhi ruangan, memaksa siapapun yang bernapas di dalamnya untuk merasa mual, seolah tubuh sedang ditolak oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di tengah ruangan, lingkaran besar bintang terbalik telah tergambar dengan darah segar, masih hangat dan kental. Di sekelilingnya, 5 pasien ODGJ terikat pada kursi besi tua, tubuh mereka gemetar, mata kosong namun bibir meracau tak jelas. Dan di pusat lingkaran itu, Rina terbaring, kedua tangannya diikat dengan rantai karat yang berbau amis. Wajahnya pucat, penuh keringat, namun tatapannya tetap menyalakan api kecil perlawanan. Dr. Larasati berdiri tegak, mengenakan jubah hitam panjang yang melambai-lambai seperti hidup. Wajah cantiknya kini hanya menampilkan bayangan kejam, tatapannya tajam, penuh obsesi. Rambut panjangnya terurai, sebagian menutupi wajah, membuat penampilannya menyerupai sosok yang lebih dekat dengan iblis daripada manusia. Ia menggenggam pisau ritual hitam, bilahnya berkilau samar di bawah cahaya lilin. Malam ini, pengorbanan terbesar akan mengangkatku melampaui batas manusia, bisiknya dengan suara berat, seakan lidahnya sudah terbiasa mengucapkan bahasa gaib. Kalian, jiwa-jiwa rapuh, adalah jalan menuju kekuatan abadi. Rina mencoba meronta, tetapi rantai yang mengikat tubuhnya begitu kuat. Nafasnya tersengal, rasa takut mencengkeram dada, namun ia memaksa mulutnya untuk berbicara. Kau tidak akan menang, dokter, arwah-arwah itu sudah menunggumu. Ucapan Rina membuat Dr. Larasati berhenti sejenak. Bibirnya melengkung membentuk senyum sinis, lalu ia tertawa lirih, sebuah tawa yang terdengar lebih menyeramkan daripada jeritan pasien sekalipun. Mereka menunggu. Mereka hanyalah alat. Aku yang memegang kendali di sini. Ia mulai merapal mantra. Kata-kata kuno meluncur deras dari bibirnya, bahasa yang bahkan tidak lagi dikenal manusia. Lilin-lilin bergoyang, asap semakin pekat, dan udara menjadi begitu berat hingga para pasien terikat itu terbatuk-batuk. Dari langit-langit, suara gemeretak terdengar, seolah bangunan tua itu ikut menderita menahan sesuatu yang ingin meledak keluar. Tiba-tiba, salah satu pasien menjerit panjang. Bola matanya mendadak melotot, lalu darah merembes keluar dari hidung dan telinganya. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terkulai. Namun yang lebih mengerikan, sesaat setelah tubuhnya mati, roh hitam pekat keluar dari tubuh itu, menggelepar, lalu melayang berputar di atas lingkaran ritual. Dr. Larasati menengadahkan tangan, seolah mengendalikan roh itu. Ya, bangkitlah, jadilah bagian dari kekuatanku. Namun, sesuatu mulai salah. Roh hitam itu tidak langsung masuk ke tubuhnya, melainkan melayang liar, melengking dengan suara menyakitkan telinga. Lilin-lilin padam satu demi satu, meninggalkan ruangan dalam remang keputusasaan. Kemudian, suara lain menyusul. Tangisan, jeritan, suara-suara dari roh pasien yang lain. Satu persatu tubuh para korban di kursi besi itu meregang, darah menyembur dari dada mereka tanpa tersentuh pisau. Dari luka-luka itu, arwah-arwah berwajah rusak mulai merayap keluar, tubuh mereka hancur, mata kosong namun penuh kebencian. Rina terbelalak, melihat pemandangan itu dengan campuran ngeri dan harapan. Arwah-arwah itu tidak langsung menyerangnya, tetapi menatap lurus ke arah Dr. Larasati. Tidak, ini tidak mungkin, pekik Dr. Larasati, mencoba menguatkan mantra. Pisau hitam di tangannya bergetar, seperti menolak digunakan. Aku yang memanggil kalian. Aku tuan kalian. Namun para arwah tidak peduli. Mereka bergerak bersama, melayang-layang dengan tubuh berlumuran darah, tangan panjang yang penuh luka terbuka. Mereka melilit tubuh Dr. Larasati, satu demi satu.
Wanita itu menjerit, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Rambutnya tergerai liar, wajah cantiknya terdistorsi menjadi penuh kebencian dan rasa takut. "Lepaskan aku. Aku pemanggil kalian." Tapi jeritannya hanya semakin membangkitkan amarah roh-roh itu. Mereka menyeret tubuhnya ke tengah lingkaran hitam, memaksanya berlutut. Pisau hitam yang ia genggam terlepas, melayang dan jatuh berdering. Rina hanya bisa menyaksikan, tubuhnya masih terikat, namun matanya tak berkedip. Suara Dokter Larasati semakin parau, berubah dari jeritan manusia menjadi raungan tak wajar. Tubuhnya dililit, diseret, dan akhirnya ditarik masuk ke dalam pusaran gelap yang tiba-tiba terbuka di tengah lingkaran. Lingkaran itu berputar cepat, menyedot udara, lilin, dan bahkan bau darah menjadi satu. Rumah sakit berguncang keras. Dinding-dinding bergetar, retakan terbentuk di langit-langit. Lampu-lampu neon meledak satu demi satu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total, hanya diterangi kilatan dari pusaran hitam itu. Dari luar, suara para pasien yang masih hidup bergema, jeritan bercampur tangis memenuhi seluruh koridor. Dan lalu, hening. Ketika pusaran itu menghilang, Dokter Larasati tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah noda darah hitam pekat di lantai, menandakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibersihkan. Rantai yang mengikat tubuh Rina perlahan terlepas, seolah ada tangan tak kasat mata yang membebaskannya. Ia terengah, tubuhnya lemas, namun matanya masih menatap kosong ke lingkaran ritual. Arwah-arwah yang tadi menyeret Dokter Larasati kini tidak lagi melayang liar. Mereka berdiri diam di sekitar ruangan, menatap Rina dengan tatapan kosong. Tidak menyerang, tidak menghilang. Hanya berdiri, seakan menunggu. Rina menangis pelan. Ia tahu ini belum akhir. Rumah sakit itu telah berubah, menjadi sangkar roh-roh penasaran. Malam itu, gerbang gaib telah terbuka, dan tidak ada yang tahu kapan akan tertutup kembali. Sejak hari itu, ruang bawah tanah rumah sakit jiwa di pinggiran kota itu ditinggalkan. Tak ada yang berani masuk lagi. Para perawat baru menolak bekerja malam, dan warga sekitar selalu menutup pintu rapat-rapat setiap malam Jumat Kliwon. Namun dari dalam bangunan tua itu, selalu terdengar jeritan samar, tangisan panjang, dan suara langkah kaki di koridor. Konon, arwah para pasien tetap menghantui, mencari keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Menunggu, tumbal baru.